Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berjumpa lagi di pelajaran tematik. Kita masih membahas tentang matematika, yaitu materi pecahan. Kemarin Bu Nanda sudah menjelaskan tentang pecahan senilai untuk mengingatkan kalian kembali pelajaran pecahan senilai yang sudah dibahas di kelas 4. Sebelum kita menginjak kepada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian dengan penyebut yang berbeda, sebelumnya Bu Nanda akan menjelaskan terlebih dahulu mengubah pecahan. Ya, jadi nanti Bu Nanda akan ajarkan 3 cara mengubah pecahan, yaitu yang pertama, mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa, yang kedua, mengubah pecahan desimal ke pecahan biasa, dan yang ketiga, mengubah pecahan persen ke pecahan biasa. Disimak baik-baik ya. Baik, kita langsung saja ke cara mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa. Sebelumnya, Bu Nanda akan bertanya, apa itu pecahan campuran? Apakah sudah ada yang mendengar apa itu pecahan campuran? Nah, jadi pecahan campuran itu semisal adalah 3/1/4. Jadi, pecahan campuran itu adalah gabungan dari bilangan bulat dan pecahan biasa. Coba perhatikan, di situ angka 3 adalah bilangan bulatnya. Dan 1/4 adalah pecahan biasa. Jika bilangan bulat 3 dan pecahan biasa 1/4 digabungkan, itu dinamakan dengan pecahan campuran. Paham? Jika sudah paham apa itu pecahan campuran, kita lanjut ke cara mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa. Ya, coba kalian simak baik-baik. Bu Nanda memberikan contoh di sini. Pecahan campurannya adalah 3/1/4. 1/4. 3 bilangan bulat, 1/4 adalah pecahan biasa. Bu Nanda akan merubah pecahan campuran 3/1/4 menjadi pecahan biasa. Bagaimana caranya? Kalian simak baik-baik. Nah, caranya adalah bilangan bulat 3 dikalikan dengan penyebutnya. Penyebutnya berapa? 4. Jadi, langkah pertama yaitu kalian harus mengalihkan bilangan bulatnya dengan penyebut pada pecahan. Berarti 3 dikalikan 4. 3 dikali 4 berapa? 12. Kemudian, hasil dari perkalian bilangan bulat dikalikan dengan penyebut, kita tambahkan dengan pembilangnya. Pembilangnya berapa? 1. Jadi, jika digabungkan yaitu 3 dikali 4 ditambahkan 1. Berarti berapa? 12 ditambah 1 sama dengan 13. Nah, untuk penyebutnya tetap sama, yaitu berapa penyebutnya? Kita lihat di penyebut pecahan campuran tadi. Pecahan campuran tadi mempunyai penyebut 4. Jadi, meskipun dia dirubah ke pecahan biasa, penyebutnya tetap angka 4. Paham? Ya. Jadi, langkah pertama yaitu harus mengalihkan terlebih dahulu bilangan bulat dengan penyebutnya, kemudian ditambahkan dengan pembilangnya, ya. Agar lebih paham lagi, Bu Nanda akan memberikan contoh soal, yaitu yang pertama, 4/2/3. Rubahlah menjadi pecahan biasa.
Berarti apa harus yang kita lakukan? Yang pertama, yaitu kita mengalihkan bilangan bulat terlebih dahulu dengan penyebutnya, kemudian baru ditambahkan dengan pembilangnya. Berarti 4 dikali 3 ditambah 2. 4 kali 3 berapa? 12. 12 ditambahkan 2 sama dengan 14. Berarti dengan penyebut yang sama, hasilnya adalah 14/3. Contoh soal yang kedua. 3/5. Dengan langkah yang sama, yaitu berarti 3 dikali 5 ditambah 3. 3 kali 5 berapa? 15. 15 ditambah 3, 18. Jadi hasilnya adalah 18/5. Sudah paham ya cara mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa. Bu Nanda harap ketika Bu Nanda menjelaskan materi ini, kalian juga di rumah sambil mencatat apa yang Bu Nanda jelaskan ya, agar ilmunya tetap teringat terus ya. Nah, sekarang kita lanjut cara mengubah pecahan desimal ke pecahan biasa. Sebelum itu, Bu Nanda akan perkenalkan dulu apa itu pecahan desimal. Jadi, pecahan desimal itu adalah pecahan yang mempunyai penyebut khusus, yaitu 10, 100, 1000, dan seterusnya. Maksudnya bagaimana mempunyai penyebut khusus yaitu 10, 100, 1000, dan seterusnya? Sekarang perhatikan contoh yang Bu Nanda tayangkan di gambar. Jadi di situ ada pecahan desimal 0,1. Jadi ini mudah. Untuk merubah pecahan desimal ke pecahan biasa, kalian harus mengingat berapa angka di belakang koma. Jadi, jika ada satu angka di belakang koma, kalian harus menganggap itu per 10. Ya, diingat-ingat. Satu angka di belakang koma artinya per 10. Jika dua angka di belakang koma artinya per 100. 3 angka di belakang koma artinya per 1000. 4 angka di belakang koma artinya berapa? Per 10.000 dan seterusnya. Contoh 0,1. Kalian perhatikan dulu, berarti ada berapa angka di belakang koma? Ada 1, berarti per 10. Kalian tulis angka yang ada di situ berapa? 1. Berarti 1 kalian pindahkan ke pembilangnya. Berarti 0,1 adalah 1 per 10. Kemudian 0,01. Kalian lihat berapa angka di belakang koma? Ada 2, berarti per 100. Karena angka yang ada di situ adalah 1, kalian pindahkan ke pembilang. Ya, pembilangnya adalah 1. Berarti artinya 0,01 adalah 1 per 100 ya. Kemudian lanjut 0,001. Ada berapa angka di belakang koma? Ada 3 ya. Berarti artinya per 1000. Ada angka berapa di situ? 1. Berarti kalian pindahkan ke pembilangnya yang di atas. Berarti artinya 0,01 adalah 1 per 1000 ya. Di samping kanan Bu Nanda sudah memberikan contoh yang banyak juga. Ada 0,3. Ada 1, ada 0,35, ada 1,13 ya. Kalian lihat saja ada berapa angka di belakang koma. Kemudian kalian lihat angka yang ada di situ ada berapa ya. Kalian tinggal pindahkan ke pembilangnya ya. Sudah paham? Paham? Semoga sudah paham ya. Terima kasih.
Baik, sekarang kita menginjak ke mengubah pecahan persen ke pecahan biasa. Sebelumnya, Bu Nanda akan perkenalkan apa itu persen. Jadi persen adalah bilangan dalam bentuk pecahan per 100. Contoh, 5% artinya 5 per 100. Jadi diingat-ingat saja, jika persen itu pasti adalah pecahan yang per 100. Jadi penyebutnya itu selalu 100. Bu Nanda beri contoh cara mengubah pecahan persen ke pecahan biasa. Kalian perhatikan ada contoh 4%. Ingat-ingat ya, persen artinya adalah per 100. Jadi penyebutnya 100. Jika 4% artinya adalah pecahan biasanya jika dirubah ke pecahan biasa yaitu artinya 4 per 100. 6%, 6 per 100. 10%, 10 per 100. 15% sama dengan 15 per 100. Semisal nih, di sebuah toko ada tulisan diskon 30%. Nah, berarti artinya apa kalau 30%? Diskon 30%. Berarti artinya 30 per 100 ya. Ini kalau cara mengubah pecahan persen ke pecahan biasa itu lebih mudah daripada yang lain ya. Agar lebih paham, Bu Nanda akan memberikan tugas untuk kalian kerjakan di rumah sebagai latihan ya. Jadi Bu Nanda akan memberikan 5 pecahan. Rubahlah pecahan berikut ke pecahan biasa. Jadi di situ ada pecahan campuran, pecahan desimal, dan pecahan persen. Kalian tugasnya adalah merubah pecahan tersebut ke pecahan biasa dengan cara yang Bu Nanda tadi sudah sampaikan ya. Jadi silakan dikerjakan untuk latihan. Nanti jawaban kalian dikirimkan melalui WhatsApp ya. Jadi cukup untuk materi kali ini Bu Nanda akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.